Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rindi Astuti, NIM 1910416873, kelas A1 pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 2, tugas Metode Transportasi, dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai metode transportasi. Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya termurah. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari suatu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Ada 3 macam metode dalam metode transportasi. Yang pertama, metode stepping stone. Metode ini dalam merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produk yang optimal menggunakan cara trial and error atau coba-coba. Walaupun merubah alokasi dengan cara coba-coba, namun ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu dengan melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unitnya. Yang kedua, aproksimasi Vogel atau FAM. Teknik pengerjaan pada metode ini berbeda dengan 2 metode sebelumnya, yaitu metode transportasi stepping stone dan MODI, di mana untuk mendapatkan solusi yang optimal dilakukan berulang-ulang sampai kondisi optimal tersebut terpenuhi. Sedangkan pada metode FAM ini, sekali kita menentukan alokasi pada satu sel, maka alokasi tersebut tidak berubah lagi. Yang ketiga, metode MODI. Pedoman prosedur alokasi tahap pertama menggunakan prosedur pedoman sudut barat laut, Northwest Corner Rule. Untuk metode MODI, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu banyaknya kotak terisi harus sama dengan banyaknya baris ditambah banyaknya kolom dikurang 1. Selanjutnya, model transportasi diantaranya yaitu yang pertama, merupakan salah satu bentuk dari model jaringan kerja atau New Work. Yang kedua, suatu model yang berhubungan dengan distribusi suatu barang terutama dari sejumlah sumber ke berbagai tujuan. Yang ketiga, setiap sumber mempunyai sejumlah barang untuk ditawarkan dan setiap tujuan mempunyai permintaan terhadap barang tersebut. Keempat, terdapat biaya transportasi per unit barang dari setiap rute. Dan yang kelima, asumsi dasar yaitu biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyak barang yang dikirim. Selanjutnya, tujuan metode transportasi yaitu yang pertama, suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang menghasilkan barang dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. Yang kedua, berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi. 3. Memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti masalah pengiklanan, alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, dan sebagainya. Contoh kasus, salah satu jenis atau model LPP yang digunakan untuk mengatur transportasi atau distribusi barang dari sebuah sumber menuju sejumlah tujuan atau destinasi yang dibatasi oleh supply dari sumber dan demand dari tujuan memindahkan biaya transportasi. Nah, kita lihat contoh soalnya seperti ini ya. Pabrik A, gedung X-nya ada 20, gedung Y 5, gedung Z 8, dan supply-nya 90. Nah, begitu juga dengan pabrik B, pabrik C, demand-nya 50, 110, 40, dan 200. Selanjutnya, menggunakan metode FAM, Vogel Approximation Method. Langkah yang pertama, menentukan nilai selisih pada baris dan kolom. Menentukan 2 nilai terkecil pada setiap baris kolom. Nah, langsung saja kita masuk pada caranya. Caranya adalah kita lihat di sini. Kita lihat pada pabrik A, baris pabrik A. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan selisih baris dan selisih kolom. Kita lihat pada pabrik A, barisnya ada 20, 5, 8, dan supply-nya 90. Nah, caranya adalah kita mencari 2 nilai terkecil. 2 nilai terkecil pada pabrik A ini adalah 5 dan 8. Jadi, caranya 8 dikurang 5 sama dengan 3. Nah, begitu juga seterusnya. Pabrik B, angka yang terkecil adalah
15 dan 10, berarti caranya 15 dikurang 10 sama dengan 5. Pabrik C juga demikian. Angka yang terkecil adalah 10 dan 19, berarti 19 dikurang 10 sama dengan 9. Nah, ini kita sudah dapat hasil pada selisih barisnya. Selanjutnya pada selisih kolom. Selisih kolom sama juga caranya mencari dua nilai terkecil. Dua nilai terkecil pada kolom gedung X adalah 15 dan 20, berarti 20 dikurang 15 sama dengan 5. Nah, begitu juga pada gedung Y. Nilai terkecilnya ada 10 dan 5. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Dan pada gedung Z, 10 dikurang 8 sama dengan 2. Nah, sesudah kita mendapatkan nilai selisih kolom dan selisih baris, selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari nilai terbesar. Nah, nilai terbesar dari selisih kolom dan selisih kolom dan selisih baris adalah 9. Nah, 9 ini berada di mana? 9 ini berada pada baris yang ketiga, yaitu pabrik C. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Pada pabrik C ini kita melihat angka atau nilai yang paling terkecil adalah pada gedung Y, yaitu 10. Nah, berarti selanjutnya kita akan melakukan pengalokasian, yaitu pada supply. Supply di sini ada 50. Maka kita akan mengalokasikan supply ini ke gedung Y pada pabrik C. Nah, jadilah seperti ini. Nah, 50 ini kita pindahkan di sini. Karena 50 sudah terpindahkan di sini, jadi pabrik C kita langsung sudah tidak dipakai lagi, kita coret-coret seperti ini. Nah, cara pengerjaannya juga sama seperti kita cara mencari yang pertama, yaitu dengan cara mencari nilai selisih baris dan selisih kolom sampai selesai ya, sampai semuanya ini terisi. Nah, selanjutnya jika sudah mendapatkan semua nilainya, dapatlah hasilnya seperti ini. Pada pabrik A ada 60, pabrik di gedung Y 60, gedung Z 30, pabrik B gedung X 50, gedung Z 10, dan pabrik C gedung Y 50. Caranya sama seperti cara yang pertama kita gunakan tadi. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya ini, maka hasil akhirnya adalah kita menghitung biaya transportasi. Bagaimana caranya? Caranya adalah 60 ini kita kalikan sama 5 ini. 60 dikali 5, 30 dikali 8, 50 dikali 15, 10 dikali 10, 50 dikali 10. Nah, setelah ini kita tambahkan dan dapatlah hasilnya 1890. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai metode transportasi. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.